Bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya pada sehat kan? Nah, masih kembali bersama Miss? Masih ingat dengan Miss kan? Ya, kembali bersama dengan Miss Insya. Ya, kita kembali hari ini. Kita akan beribadah bersama-sama di rumah, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan kakak, abang, dan adik kita. Kita mau beribadah bersama. Yuk, adik-adik semua sudah siapkan hatinya kan? Semuanya bersukacita kan? Oke, good. Ya, hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik, yuk kita semuanya duduk yang manis. Semuanya duduk yang manis yuk di rumah. Ayo, kita mau berdoa. Kalau mau berdoa, berarti kita harus menyiapkan hati kita, pikiran kita, semuanya untuk Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh. Yuk mari lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali beribadah. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami hari ini kesehatan, memberikan kami hari yang begitu indah, sehingga hari ini kami bisa menikmati setiap ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau bernyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai nanti kami mengakhirinya, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semua sudah siap ya adik-adik? Kita akan menikmati ibadah kita hari ini. Kita akan bersukacita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik semua harus duduk yang manis saat nanti kita bernyanyi dengan semangat ya. Oke, kita mau menyanyikan satu lagu untuk Tuhan kita. Kita mau bersyukur dan menyanyikan bahwa kita memiliki satu sobat yang setia, yaitu Yesus. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu
tadi waktu nyanyi. Oke, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya, untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya yang sudah duduk berdiri lagi, yuk kita nyanyi ya. Kita nyanyi satu lagu lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Oke. Tepuk tangan, ayo kita nyanyikan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Oke, kita udah siap dengarkan firman Tuhan. Silakan duduk adik-adik semua. Oke. Hai adik-adik, bertemu dengan saya Mem Arta. Pagi ini Mem akan sharing buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Tapi sebelum kita sharing, kita berdoa dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, ayo duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa. Ayo kita berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan kami dengarkan membuat kami semua bisa belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Oke adik-adik, ayo duduk yang manis karena Mem akan cerita. Mem akan cerita tentang sahabat. Ayo, siapa di sini yang punya sahabat? Ya, pasti semua adik-adik di rumah punya sahabat. Mem juga punya sahabat. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum Mem cerita, kita baca satu ayat dulu ya adik-adik. Ayo adik-adik yang sudah ada Alkitabnya, mari kita buka Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bisa baca ya buat adik-adik yang ada di rumah. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah pula kamu saling mengasihi. Tuhan bilang apa di ayat ini? Tuhan bilang semua adik-adik yang ada di rumah saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Mem akan cerita, ada satu cerita tentang seorang sahabat. Suatu hari di suatu desa, kita bilang aja ya desanya desa ceria. Di desa ceria itu ada seorang anak perempuan bernama, siapa coba namanya kita buat? Namanya adalah Murni. Siapa namanya? Murni. Jadi Murni ini dia berumur 7 tahun. Kalau 7 tahun itu sudah kelas berapa? Ya, pasti duduk di kelas 1 SD. Murni ini mempunyai seorang sahabat. Sahabatnya bernama Rani. Siapa namanya? Rani. Jadi, Murni ini anaknya begitu sangat ceria. Dan bukan hanya ceria, Murni ini juga anak yang begitu baik hati. Anak yang apa? Baik hati. Suka nggak adik-adik kalau punya teman yang baik hati? Pasti suka ya. Mem juga suka pastinya kalau teman Mem itu baik hati. Jadi suatu hari
si Murni pergi ke rumah temannya. Siapa tahu nama temannya? Ayo, siapa? Iya, nama temannya Rani. Suatu hari Murni pergi ke rumah temannya. Dia pergi. Sebelum dia pergi, dia bawa makanan. Terus dia bawa dia tadi di rumah dia sudah menggambar sebuah gambar yang ingin dia mau berikan kepada Rani. Lalu dia pergi nih ke rumah Rani. Dia pergi. Terus sampai di rumah Rani dia ketuk. Dia bilang, "Rani, Rani." Lalu Rani menyahut, "Siapa ya?" "Aku, Murni." Wah, tahu nggak ekspresinya Rani? Ekspresinya dia sangat senang. Lalu dia cepat-cepat buka pintu, dia buka. Lalu mereka berpelukan. Wah. Setelah itu Murni masuk. Murni bilang, "Rani, aku tadi bawa makanan loh buat kamu. Siapa di sini adik-adik yang di rumah? Kalau pergi bermain ke rumah teman-temannya, ingat untuk bawa makanan sama teman-temannya." Siapa? Ayo. Murni ya, dia ingat bawa makanan sama temannya Rani. Bukan hanya makanan, dia juga menggambar sebuah gambar untuk Rani. Dia bilang, "Rani, lihat deh, aku buatkan ini sama kamu. Aku bawa makanan dan juga aku menggambar buat kamu." Terus Rani begitu sangat senang. Karena apa? Dia melihat dan dia merasakan kalau Murni itu sangat mengasihinya. Karena apa? Murni jauh-jauh menyiapkan makanan dan juga memberikan gambar yang sangat bagus buat Rani. Terus mereka berpelukan, mereka bercerita banyak hal karena mereka sudah lama nggak ketemu. Kenapa? Karena corona. Akhirnya mereka nggak lama ketemu, tapi akhirnya karena rindu mereka bertemu. Terus mereka banyak cerita, mereka bilang, "Oke deh, aku pulang dulu ya," kata Murni. Akhirnya Murni pulang dan Rani juga beres-beres di rumah. Suatu hari mereka pergi lagi nih ketemu. Mereka bermain. Waktu mereka bermain di taman bermain, mereka melihat ada seorang anak. Seorang apa? Seorang anak kecil. Seorang anak kecil ini mereka lihat tidak berpakaian. Dia hanya memakai celana pendek yang sudah lusuh dan hanya memakai kaos kutang yang sudah lusuh juga dan tidak memakai sandal. Terus mereka datangin anak kecil ini. Mereka bilang, "Hai adik, rumah kamu di mana?" Terus si adik itu hanya diam, dia sedih. Terus Rani dan Murni bingung, kenapa ya adik ini ya? Terus Rani dan Murni bilang, "Adik, yuk kami antar pulang ke rumahmu." Adik-adik ini nangis. Terus si Rani bilang, "Kenapa kok nangis?" Terus Murni juga bilang, "Kenapa dek? Coba adik cerita dulu ya sama kami." Terus si anak kecil ini cerita kalau dia udah gak punya orang tua. Wah, gak punya orang tua, sedih ya adik-adik. Anak kecil ini gak punya orang tua. Terus anak kecil ini dia sudah kelaparan karena dia sudah berapa hari tidak makan. Lalu Rani dan Murni kasihan sama adik-adik tersebut. Akhirnya Rani dan Murni membawa adik-adik ini duduk di tempat yang bagus. Terus mereka kasih makanan mereka kepada adik-adik itu. Setelah mereka berikan makanan mereka kepada adik-adik itu, mereka dengan begitu sangat baiknya mereka bawa adik-adik itu ke rumah mereka. Kemana mereka bawa? Ke rumahnya. Setelah mereka bawa ke rumahnya, Rani dan Murni cerita kepada orang tuanya di rumah tentang adik ini yang sudah tidak punya orang tua lagi dan dia udah sedang kelaparan dan adik ini nggak tahu mau pergi kemana. Akhirnya orang tua Rani dan orang tua Murni bersepakat membawa adik ini ke mana coba mereka bawa. Akhirnya anak itu mereka bawa ke panti sosial supaya si anak ini memiliki tempat untuk dia berlindung. Oke adik-adik yang ada di rumah, kalian kalau bertemu dengan anak kecil yang ada di luar yang mungkin anak-anak itu tidak berpakaian rapi seperti kalian atau mereka sedang meminta-minta pada kalian, apa yang kalian lakukan?
Apa coba? Iya, adik-adik yang ada di rumah, kalau kalian lihat ada anak-anak di luar sana yang seperti itu, kita harus memberi apa yang ada pada kita. Mungkin kita ada punya makanan, kita kasih ke mereka. Atau ketika kita punya ada uang di tangan kita kasih sama mereka. Bukan karena banyaknya adik-adik, tapi karena kita mengasihi mereka. Jadi, demikian juga buat adik-adik, anak kakak yang ada di rumah, buat kalian semua harus saling apa? Saling mengasihi. Jadi adik-adik yang di rumah, kalau kalian melihat teman-teman kalian itu, dia ada yang lagi sedih, ada yang lagi jatuh barangkali, kalian itu harus menolong mereka. Kalau sedih, kalian harus hibur mereka. Karena firman Tuhan bilang, adik-adik di rumah harus saling mengasihi. Seperti Tuhan juga sudah mengasihi kita semua. Ya adik-adik? Sulit tidak mengasihi adik-adik? Iya, mengasihi memang tidak gampang, tapi Tuhan sangat sayang sama anak-anak yang suka mengasihi satu sama lain. Ya adik-adik? Oke, itu yang bisa Mem sharing ya buat adik-adik yang ada di rumah. Semoga firman yang Miss bagikan ini, sharing ini bisa membuat adik-adik belajar untuk mengasihi. Hari ini Mem mau tunjukkan nih, lihat. Mem juga membuat gambar hati seperti nanti adik-adik di rumah buat ya. Nanti di sini adik-adik tulis siapa aja orang-orang yang kalian kasihi. Mem tulis nih, lihat. Mem mengasihi suami Mem, anak-anak Mem, dan juga ada banyak nama-nama di sini. Mem tulis orang-orang yang Mem kasihi. Jadi adik-adik di rumah juga tulis ya daftar-daftar orang-orang yang kalian kasihi. Dan kalian tunjukkan kepada papa dan mama kalian. Ya adik-adik, jadi orang yang pertama yang kalian kasihi itu adalah siapa? Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menciptakan kita semua. Selain Tuhan, orang yang harus kalian kasih itu siapa? Mama dan papa, abang, adik, dan juga kakak, dan juga semuanya. Kita harus saling mengasihi. Karena Tuhan, apa kata Tuhan? Karena Tuhan juga mengasihi kita, jadi kita juga harus saling mengasihi satu sama lain. Oke adik-adik, oke, itu yang ingin Miss sharingnya buat kita semua. Oke, karena itu adik-adik yang ada di rumah, hari ini firman Tuhan sampai di situ saja. Oke, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan. Biarlah Tuhan firman ini bisa membuat adik-adik yang ada di rumah semakin mengerti untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai adik-adik. Nah, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan. Miss mau tanya, hari ini tadi Miss Artanya cerita tentang apa? Wah, bagus, bener ya, tentang sahabat. Adik-adik tentunya punya sahabat juga. Seperti Miss juga punya sahabat. Nah, kita harus mengasihi sahabat kita, mendoakan sahabat kita, dan kita menjadi sahabat yang baik juga buat sahabat kita. Dan sangat penting lagi karena kita punya sahabat yang terbaik, yaitu Yesus. Yesus adalah sahabat kita yang terbaik ya. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari adik-adik semuanya, kita sungguh-sungguh berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah beribadah, kami tadi sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kami bagaimana kami bersyukur memiliki sahabat. Seperti kami memiliki sahabat seperti Engkau, sahabat yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, biar Tuhan juga yang menolong dan menjaga mereka, memberikan mereka kesehatan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan, dan sepanjang hari ini kami berdoa, tolong Tuhan Engkau yang menjaga kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, nah kita seperti biasanya Miss akan mengingatkan adik-adik di masa pandemik ini, jangan lupa tetap pakai masker. Terus apalagi? Tetap cuci tangan dengan sabun. Terus apalagi? Harus sering memakai jaket kalau keluar rumah ya. Oke adik-adik, Miss berdoa semoga kita semuanya tetap sehat. Oke, bye-bye.